kita berhutang budi kepada generasi sebelumnya. Kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk berinovasi, mengajarkan kita untuk belajar dan mengajar. Berikan ruang bagi terciptanya teknologi baru. Selayaknya siklus kehidupan, sekarang waktunya kita sebagai generasi penerus untuk mulai menyiapkan landasan yang sama bagi generasi setelah kita. Mulai dari berani mengajukan pertanyaan yang paling sulit. Masa depan seperti apa yang ingin kita tinggalkan untuk generasi selanjutnya? Brodo, a better footwear. Oke, halo Om Yuka, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Baik ya, teman-teman semua, Om Tante. Nih sekarang udah hadir nih sama kita, Om Yuka, malam hari ini dari Brodo. Ini kita akan ngobrol banyak banget, kita akan ngobrol yang seru-seru ya. Seputar apa nih? Seputar kaki lagi nih Om, gimana kakinya makin gede? Seputar sepatu dan perkakian. Oh iya. Oke, seputar sepatu dan perkakian. Oke. Nah, Om, kita mulai aja gimana? Boleh ya? Mungkin teman-teman juga di rumah nih, Om Tante udah nggak sabar juga pengen denger ceritanya nih gimana. Boleh ya? Ini nih kalau saya observasi ya waktu saya kayaknya mau ngobrol nih sama Om Yuka nih gitu kan. Jadi cari-cari tahu nih ceritanya gimana gitu. Ada penasaran cerita tentang kaki nih, Om. Kakinya Om Yuka. Itu cerita gimana sih, Om? Kayaknya ini yang memulai seluruh bisnis Brodo nih ya. Iya bener banget Om Joni. Boleh tanya nggak Om Joni kakinya size berapa? 41 nih, 41. 40 masih Oh, bisa pakai. 41. Nah, berarti termasuk apa namanya kemudahan ya untuk berbelanja sepatu. Nah, kalau saya nih ukurannya 46. Jadi kalau milih 46. sepatu tuh kalau milih sepatu itu harus selalu mereknya luar negeri. Jadi emang agak-agak gimana ya, agak-agak susah dan itu kaki 46 itu udah dari SMP kelas 3. Alhamdulillah udah nggak nambah-nambah lagi. SMP jadi kelas size-nya 3. tetap. Oh iya bagus Jadi deh. size-nya SMP kelas 3 ya gila. Apalagi zaman dulu tuh ya Om ya, mungkin susah banget tuh nyari sepatu ukuran 46. Kalau sekarang mungkin udah banyak nih. Nah, iya. Gara-gara ada Brodo. Gara-gara itu kayaknya ya. Muncul Brodo Iya, ya. jadi emang dari dulu itu size 46, emang susah untuk nyari sepatu. Tapi kebetulan emang yang satu lagi faktornya adalah kuliah saya tuh kebetulan cocok sama bidang yang saya tekuni sekarang. Jadi saya sekarang saya kuliah di gitu? bidang teknik sipil. Nggak ada hubungannya sebenarnya. Teknik sipil. Nyasarnya jualan sepatu jadinya sekarang ya. Nggak ada hubungannya sebenarnya. Jadi yang membuat saya beruntung adalah kuliah di Bandung. Jadi Bandung itu ada pusat sentra sepatu kulit terbesar se-Asia Tenggara pada zamannya. Jadi emang di Cibaduyut itu emang tempat untuk bikin sepatu salah satu yang terbaik di daerah mungkin di Asia Tenggara kali ya. Jadi emang kalau misalkan kita ngobrolin urusan untuk membikin sepatu kulit itu Indonesia nggak kalah. Jadi kemarin info terakhir itu sepatu buatan Indonesia itu jumlah yang beredar itu Indonesia bisa dibilang dia top 3 di dunia. Top 3, top 4 di dunia sepatu buatan Indonesia. Jadi untuk urusan bikin sepatu sebenarnya Indonesia itu jago, tapi nggak banyak yang tahu. Nah itu data-data itu dapatkan namanya mahasiswa pasti penasaran sendiri dong, loh kok bisa ya Indonesia ini punya potensi, tapi pertanyaannya waktu itu saya nanya, loh kok nggak ada ya brand yang benar asli Indonesianya yang bisa jualan dan eksis di pasar global. Nah jadi itulah yang terjadi. Sehingga itu mendorong untuk coba deh bikin yuk iseng-iseng. Itu sih kuncinya, iseng-iseng.
Wah, Karena iseng-iseng dulu ya, semua karena berawal dari iseng-iseng dan kaki yang kegedean. betul. Dan satu lagi butuh handphone baru. Jadi hemat-hemat duit Iya. gitu ya sambil nyari duit tambahan. Betul, perlu duit tambahan dulu. Kalau masih ingat, mulai itu di 2010 zamannya BlackBerry. Kebetulan HP-nya tuh masih non BlackBerry. Jadi pengen beli BlackBerry pakai duit sendiri. Jadi dari tiga iseng-iseng itulah mendorong untuk berbisnis. Nah, awal-awalnya emang kita ngerasa waktu itu gimana cara dengan modal seminim mungkin kita bisa jualan ke orang-orang sebanyak mungkin. Nah, waktu itu emang zamannya belum jualan lewat internet itu masih asing ya. Jadi masih banyak penipuan, sepatu di foto warnanya hitam sampai di customer warnanya biru. Jadi tantangannya banyak dan emang jualannya masih lewat forum. Masih lewat forum dan sosial media. Belum ada nih kayak Bukalapak kayak sekarang yang benar-benar difasilitasi semuanya ya. Jadi penuh perjuangan, tapi mungkin karena emang kita ngerasa waktu itu marketnya pas banget ya. Market kita waktu itu adalah kita pengen jual ke sesama mahasiswa. Jadi desainnya harus modern dan harganya harus Oh, oke. sesuai sama kantong mahasiswa. Gitu. Mantap. Perjalanannya luar biasa banget ya berarti ya. Tetapi semua Ya. demi mengejar handphone dan juga biar kakinya ada ini ya, ada pelindungnya ya. Kakinya luar biasa tuh Yes, ukuran, yes, tapi sekarang udah benar-benar. banyak tuh ukuran-ukuran itu ya. Brodo juga udah banyak sekali pilihannya untuk ukuran 46 ya. Nah, Iya. berarti kan kita harus paham banget nih, Om, soal kemauannya pembeli kayak gimana. Tadi kan dibilang menyesuaikan pasar, memang tujuannya buat anak-anak mahasiswa gitu kan. Betul. Nah, kita sama-sama tahu kalau pembeli di Indonesia tuh suka galau gitu. Nanyanya banyak tapi belinya cuma satu. Nah, Itu gimana sih caranya? wah ini luar biasa nih. Boleh jujur waktu itu kita sempat sampai diundang Facebook apa namanya ke Singapura. Jadi karena kita berjualannya lewat sosial media dan Wah, waktu itu apa namanya ya, mereka terkejut lihat, oh ternyata social network bisa dimanfaatkan untuk jualan ya. Ini zaman dulu banget nih. Dan kok mereka nggak belanja lewat website? Nah, saya cerita, ini di Indonesia beda, orang tuh maunya ngobrol dulu. Maunya ngobrol panjang, kadang ceritanya iya nggak iya nyambung iya iya, sama benar mereka benar gitu. benar benar benar. Dan Iya ini iya kita lihat iya. sebagai ini upaya untuk membangun hubungan dan membangun kepercayaan. Karena jualan di internet itu kan kita nggak bisa lihat mukanya. Iya, Jadi emang trust itu penting. betul. Nah, itu mau nggak mau, justru kita ngerasa, ya ini kita udah jualannya lewat internet, ya udah pasti konsekuensinya pasti customer nanyanya itu udah jamnya bisa macam-macam. Ada yang jam setengah 3 pagi, ada yang jam subuh, ada yang malam, ada yang siang, ada yang macam-macam. Di awal-awal emang Bener saya sendiri yang banget. megang customer service-nya, jadi tahu tuh. Dan lagi kuliah, lagi lagi kelas dosen, jawab pertanyaan dan lo kelasnya udah selesai. Nah, tapi itu yang kita lihat sebagai sebenarnya kesempatan, opportunity. Karena di situ kita bisa langsung lihat respon customer seperti apa, apakah dia antusias, apa sih kira-kira yang ditanya. Terus berarti itu bagian yang mungkin bikin mereka tertarik, atau mungkin bagian yang harus kita perbaiki. Atau itu justru jadi opportunity. Jadi kita Iya, lihatnya tuh dari sisi yang berbeda. Emang mindsetnya tuh harus berbeda, dan iya, kunci yang kedua adalah sabar ya. Sabar menghadapi apapun itu sabar. respon dari customer. Jadi mungkin ada beberapa noise ya, kayak yang isinya itu kok menghujat terus tiba-tiba dikit-dikit salah. Itu udah normal, Udah dianggap aja itu adalah bagian satu paket kalau berjualan online. Tapi Iya, yang iya, iya, kalau iya, iya. orang customer yang apresiatif pasti apresiasi juga luar biasa. Bahkan sampai ada yang dikirim, kita sering banget dikirimin surat terima kasih. Ada yang pre-wedding dengan ini Wah, sepatunya, ada yang menikah dengan sepatu ini, ada yang ujian menghadapi dosen pakai sepatu wah. ini, kerja pertama ini sepatunya. Jadi macam-macam ceritanya lucu-lucu. Jadi kita senang banget sih untuk bisa diterima seantusias itu. Gitu sih. Kuncinya sabar. Kalau yang pernah wedding pakai sepatu Brodo tuh saya tahu tuh, Mas. Saya tahu Oh banget ya, tuh. siapa? Ada soalnya teman yang akhirnya dia dia apa? Ada teman yang memang dia suka banget
Jadi Wih, pertama kali salam. saya diintroduce dengan sepatu Brodo tuh sekitar sekarang 2001, 2018 ya kalau nggak salah ya. Baru tahu tuh, baru Oke, dikasih tahu, "Ih, ada sepatu oke. keren banget," gitu. Jadi Seneng dengar. kita satu geng kebetulan terus beli Oke. semua samaan. Yang Wih, sole-nya di bawahnya masih putih. Putih, terus oke. atasnya kulitnya, nah yang saya suka nih awet banget sampai sekarang. Awet sekali. Nah, Apa nggak pecah gitu, nggak pecah. Nah, mungkin ya, ini ya. juga yang ini ya, kenapa Brodo tuh milih sepatu kulit gitu. Nah, ya ini Kenapa nggak bahan lain? pertanyaannya keren banget, Mas. Pertanyaannya keren banget. Nah, eh, ini sebenarnya jadi perdebatan karena kita bikinnya terlalu bagus. Oh, Kadang-kadang oke. orang beli terus nggak beli lagi. Iya. Jadi beli cuma satu. Oh gitu. Itu nggak apa-apa. Iya, Jadi, iya, iya. Sejujurnya memang saya belum beli lagi memang. nah, Satu karena masih nggak awet bisa kontak. banget. Soulnya pun masih Nah, awet. cuman emang itulah maksudnya kita disadari bahwa tadi Indonesia tuh punya kemampuan yang hebat banget nih untuk urusan bikin sepatu. Nah, nanti mungkin Ya, bukan cuma ya, sepatu aja sih. Banyak ya. banget yang tapi kadang-kadang kita suka mengkerdilkan diri istilahnya gitu. Kita kadang-kadang suka karena merek lokal dikurangin aja deh ininya spesifikasinya takut bersaing sama brand internasional. Oke. Nah, kalau kita mungkin Iya, angle-nya beda. Oke, kalau kualitas kita jangan coba kompromi, tapi kalau kita bisa jualnya itu affordable ya kenapa enggak? Tapi kalau bagian kualitasnya jangan ya. dikompromi karena itu efeknya nanti jangka panjang sih kita lihat. Mungkin dirasa harga lebih tinggi dibandingin merek sepatu lokal lainnya, tapi coba deh dibandingin kualitasnya. Mungkin yang satu 3 bulan jebol, yang kita mungkin bisa bertahun-tahun. Ya, Bukannya mencoba memuji ya sebenarnya, ya. lebih ke Betul, komitmen betul. jangka panjang aja. Ngerti. Iya, Gitu. iya, iya. Dan emang kalau kulit Jadi ini justru kan kualitasnya yang sifatnya harus estetik ya. dijadiin. Iya, Yes, yes, justru benar. kualitas itu yang harus dijadiin apa bahan persaingan ya, bukan harga ya. Yes, Harga justru bisa yes. jadi strategi gitu kan ya. Harga bisa, bukannya salah juga menjual harga murah, tapi kalau bisa nih kualitas Iya, jangan coba dikompromi gitu. gitu. Setuju Gitu, banget, Mas. setuju banget. Nah, salah satu yang jadi apa ya? em, Apa sih kalau kita buka nih ya, salah satu yang jadi pengingat gitu ya. Ini ingat banget nih. Ini mungkin akan jadi satu yang spesifik gitu kalau orang beli Brodo gitu baru buka box, buka covernya, wah bunyi apa bau karet lagi bau kulitnya tuh Oh, langsung kulit. naik, langsung kuat banget gitu. Itu tuh salah satu apa sih strategi atau gimana? Apa ada disemprot-semprot Eh, dulu atau emang itu udah bau aduh. asli dari kulitnya emang kayak gitu tuh? Oke, oke. Jadi emang jenis kulit yang kita pakai itu namanya bahasa bahasa tukang kulitnya itu namanya jenis crazy horse, kuda gila. Crazy horse. Jadi Crazy horse. kandungan Wah. kandungan minyaknya itu tinggi banget. Nah, emang dengan kandungan Ya. minyak yang tinggi ini warnanya tuh jadi antik. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak udah tua gitu. Oh. Kelihatannya vintage. Oh, Nah, oke itu oke. Iya kita iya suka iya iya. banget Iya karena iya 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 karena iya. merek sepatu yang mau saya beli itu dulu biasanya yang bentuknya kayak gitu harganya itu bisa 2 juta. Jadi waduh, mahal banget. Dia mending bikin sendiri aja deh. Betul. Nah, dengan Crazy horse. kulit Oke. jenis Crazy Horse ini yang terjadi adalah ya emang karena tingkat minyaknya itu tinggi, jadinya baunya itu Ya. lumayan kuat ya, lumayan tajam. Jadi itu sebenarnya untuk memberikan efek bahwa ini kulit asli loh, ini kulit asli dan Wah. kualitas kita nggak boleh diadu lah gitu. Tapi bukan artinya kita tidak menjual barang non kulit. Barang non kulit pun kita juga ada dan tapi itu kuncinya barang non kulit ini pun juga spesifikasinya itu macam-macam. Ada yang speknya tinggi, ada yang speknya rendah. Jadi kita pun juga bervariasi nih jenis-jenis yang kita jualnya. Yang penting kuncinya sih kita dengerin kata customer. Customer lagi mau apa nih?
mau sepatu kanvas, oh ya udah kita bikinin, gitu aja. Kita selalu ikutin customer kita, benar. Ya, yang penting kualitas selalu sama, apapun bahannya gitu ya. Kalau dari Brodo tuh kualitas sama. Ya. Betul. Jadi ternyata nih Om Tante ya teman-teman pelapak semua itu bukan disemprot khusus biar wangi, tapi emang khasnya langsung dari kulitnya ternyata. Kulit Crazy Horse tuh ternyata tipenya ya. Yes. Nah dulu tuh sering banget beli sepatu terus sengaja di kayak apa ya, sengaja ditekuk-tekuk terus dijemur-jemur gitu biar semakin kelihatan kayak emang udah lama gitu. Padahal baru beli nih ceritanya. Ternyata nggak harus kayak gitu ya, karena Brodo tuh jual yang tipe Crazy Horse yang emang udah kulitnya tuh kelihatan kayak kulit lama. Wah itu keren banget. Ngomongin desain nih Om. Nah kalau desainnya Brodo tuh kan keren-keren banget ya. Proses development untuk desain ini gimana sih ceritanya, prosesnya gitu? Karena kan pasti desain sekarang yang ada nih adalah memang udah sesuai nih sama keinginannya konsumen gitu kan ya. Oke. Kalau sekarang mungkin enak karena kita udah punya konsumen nih, jadi kita bisa nanya dan kita bisa ngeliat trennya kira-kira desain mau ke arah mana. Dulu tantangannya adalah kita nggak punya konsumen sama sekali, sehingga yang kita lakukan tuh adalah pakai insting. yang kita rasa keren itu seperti apa, dan kita pakai ilmu spesial untuk memulai bisnis namanya ilmu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita ada merek-merek yang kita rasa wah ini merek ini nih keren banget nih, cuman nggak mungkin kita tiru. Jadi kita ambil prinsip yang bikin desain itu keren. Gitu langsung gitu ya. Kita modifikasi dikit biar ciri khas Brodonya itu kelihatan. Nah, yang menjadi ciri khas kita ini kan karena emang sepatu kita dominan untuk pria. Jadi gimana caranya supaya ini kelihatan tuh gentleman banget. Yang kedua, desainnya ini harus timeless dan everlasting istilah kita ya. Jadi desainnya ini harus simple, mau dipakai sekarang, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu desainnya harus tetap kelihatan masuk untuk tahun berapapun. Nah, di awal sih kita pakai gitu ya, amati, tiru, dan modifikasi. Kalau sekarang mungkin karena kita udah bisa punya tim desain, kita udah bisa punya tim produksi, kita beruntung nih dan udah punya customer, kita bisa melakukan development lebih secara benar. Tapi buat ya waktu di awal-awal itu sih trik kita adalah diamati brand lain, ditiru, dan langsung dimodifikasi. Oke. Itu bisa jadi trik dan tips tuh teman-teman. Tadi kan dijanjiin ada tips and tips. Salah satunya adalah itu untuk mungkin teman-teman pelapak, Om Tante nih yang lagi baru mau mulai, wah gimana nih caranya? Bisa dengan cara ini, salah satunya adalah ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jangan plak-plak ditiru ya Om Tante ya. Jangan plak-plak, itu plagiarisme namanya, bahaya. Iya. Iya. Betul. Nah Om, tadi kan pertama kali Brodo tuh muncul di sosial media. Nah, atau di dunia digital lah ya. Masih ingat nggak postingan pertama tuh apa dan di mana? Jualannya apa? Pertama kali posting apa? Masih ingat nggak? Di postingnya di mana? Dan yang dijual apa? Masih ingat banget. Dijual dia sepatu ya, nggak mungkin cuma tali sepatunya doang. Iya, dijualnya alhamdulillah sepatu. Waktu itu mulai social network yang emang yang menjadi pilihan para mahasiswa waktu itu adalah Facebook. Jadi kita jual di Facebook. Postingan pertamanya ada info, ayo dicek sepatu baru dari Brodo. Kayak gitu dan masih inget. Kita antusias banget tuh. Wah, ini akhirnya nih launching juga nih setelah berbulan-bulan persiapan, photoshoot dan lain-lain. Dan yang terjadi adalah nggak ada yang merespon sama sekali sih. Ya namanya bisnis baru ya. Siapa yang peduli? Nggak ada sama sekali yang tahu dan ya down dong. Oh ini gimana nih? Akhirnya minta teman-teman, kalau kita ngepost di ini ya, di like atau komen ya. Jadi akhirnya yang like dan komen itu kakak, orang tua, pacar, teman, keluarga gitu ya. Iya, keluarga yang kayaknya aduh kasihan banget nih, nggak ada yang mau beli. Akhirnya mereka beli. Terus teman-teman di kampus
emang di bulan-bulan awal tuh yang beli cuma teman-teman aja, nggak ada apa ya, nggak ada Tahun berapa ingat nggak semua tuh, Om? yang kita kenal. Itu 2010, jadi masih tingkat 3 kuliahnya. 2010. Dan Wah, tapi yang luar biasa. sama itu respon dari mereka. Wah, ini keren nih. Ya, Semuanya bilang kayak gitu, mutlak tuh semua ya. Eh, walaupun kelihatan bahwa mereka itu kasihan ke kita, tapi mereka ngakuin bahwa desainnya bagus. Nah, itu yang bikin kita semangat. desainnya Semangat, bagus. terus mereka pakai, wah ini sih pasti laku nih. Yang penting banyak yang tahu. Nah, itu sih kuncinya. Jadi emang produknya sendiri sudah diakui bahwa banyak yang suka. Nah, gimana caranya supaya banyak orang yang tahu nih. Emang waktu itu kita akhirnya ya mau nggak mau kita Ya, ya, pameran ya, ke ya. pameran ya. Pameran di kampus, pameran waktu itu lagi sering ada pameran di mall, kita ikut terus dan respon orang sama semua, wah Ya, bagus nih, merek dari luar negeri ya. Nah itu yang bikin kita semangat, itu yang pelan-pelan, pelan-pelan. Akhirnya lama-lama kita lihat, wah yang belanja ini udah bukan teman-teman kita lagi nih, udah orang-orang tak dikenal. Nah ya. itu di awal-awal tuh akhirnya. Uh, salah satu trik kita juga adalah pakai fotografer yang bagus. Jadi itu yang kita dari awal tuh nggak boleh kompromi. Fotografer harus bagus, fotonya harus bagus. Dan kebetulan di kampus juga ada klub fotografi. Jadi teman-teman fotografer newbie ini gadgetnya tuh mahal-mahal, bagus-bagus. Mereka lagi belajar fotografi. Akhirnya kerjasama, fotoin sepatu brand kita dong, segala macam. Kita bayarnya pakai sepatu juga. Jadi fotonya tuh keren-keren banget. Orang ngira ini brand luar negeri di awal-awal karena namanya juga kedengeran asing ya. Akhirnya itu Iya, yang betul. bikin kita di awal-awal terjadinya penjualan secara organik itu. Oke, jadi memang dulu memang harus mulai salah satu stepnya adalah jualan dari pameran ke pameran juga ya, salah satunya ya. Yes, betul. Nah, kalau gitu ngomongin nih soal campaign marketing digital kayak apa sih yang kira-kira menarik perhatian pembeli? Misalnya dari desain posternya kah, atau Hmm. caption bahasanya kah, atau gimana? Atau kayak ngikutin pangsa pasar nih, harus Yes. bahasa gaul kah, atau pakai bahasa Inggris kalian yang emang biar dikira wah keren nih levelnya produknya luar biasa pakai bahasa Inggris terus gitu. Atau gimana nih? Ada tips and triknya nggak, Om? Banyak nih. Ada waktu sampai subuh nggak kira-kira kita bisa ngobrol nih kalau ngejelasin Wah, trik marketing. ayo ngobrol, boleh deh. Ngopi-ngopi deh nih, biar biar Ambil melek. kopi ya. Jadi mungkin sebelum bicara trik kita harus punya kalau bahasa internal kita itu persona. Siapa nih yang mau kita jual nih? Nah, Persona. orangnya itu seperti apa? Oke, Jadi kita tidak ya, mendefinisikan hanya dengan demografis. Demografis itu berarti gender, umur, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain, oke, pendapatan. Tapi lebih juga psikografis. Psikografis itu mindset, visi, values, musik kesukaan, prinsip hidup. Ya, lebih dalam lagi, lebih ke oke. jiwanya lagi. Nah, jadi kita punya gambaran customer kita nih seperti apa. Jadi nama-nama customer kita Ya, kita namakan ada yang 25 sampai 35 itu core customer kita. Namanya Bambang ya, Brodo. Nah, si oke. Bambang Brodo ini tinggal di kota biar bebe. Uh, dia ini tinggal di Ya, 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 kota-kota ya. dan punya akses internet. Halo Om, Om Mika kedengeran nggak? Kayaknya keputus nih, nggak ada koneksi. Oke, mungkin Om Yuka lagi restart koneksinya. Jadi buat Om Tante, teman-teman pelapak yang lagi stay tune, lagi dengerin cemilannya kita bisa sambil makan, boleh nggak apa-apa. Minum, makan, cemilan nggak apa-apa. Mungkin ini pas lagi waktunya udah harus dinner juga.
nggak apa-apa banget nontonin kita, stay tune terus di kita di live ini sambil makan malam, nggak apa-apa banget. Karena kita ngobrol santai, seru, banyak banget knowledge-nya nih yang akan kita dapetin. Salah satunya tadi udah disebut ya, bahwa tips and triknya itu untuk yang baru mulai nih produknya belum tahu apakah akan berhasil atau enggak. Untuk yang baru mulai mendesain produk bisa pakai metode ATM tadi, amati, tiru, kemudian modifikasi gitu. Itu luar biasa banget. Dan tips and trick berikutnya adalah kenali customernya kayak gimana. Nah, itu dia tuh. Tadi kita bakalan masuk lagi obrolan yang lebih dalam lagi. Mungkin banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman semua pengen tanyain. Kayak tadi, silakan banget loh. Diketik silakan. Di kolom chat jangan lupa ada tadi formatnya yang harus dilakukan ya, format untuk menanyakan pertanyaan. Jangan lupa kita punya hadiah menarik banget untuk satu pertanyaan yang paling luar biasa yang bakal langsung dijawab sama Om Yuka. Nah, gitu deh. Oke. Masih nunggu nih Om Yuka. Gimana Om Yuka? Udah balik belum? Udah masuk belum nih? Kayaknya nih udah mulai kelihatan nih di layar kan, cuma suaranya belum muncul nih. Coba masih kita tunggu, mungkin masih perlu distabilkan koneksinya. Udah bisa Om Yuka? Gak apa-apa, kita tunggu. Ini Om Tante, teman-teman semua, teman-teman pelapak nih, ada yang lagi sambil makan nih, sambil ngemil juga. Nungguin kita, dengerin kita. Oke. Masuk. Yes, Om Yuka, gimana? Keputus nih tadi. Ada petir gede banget sampai mati. Wah, serius. Lagi hujan juga berarti di sana ya? Wah, enggak sih, tiba-tiba ada petir aja. Itu juga kaget. Aduh. Oke. Waduh, tadi keputus sampai mana tuh? Lagi ngejelasin soal, iya kan, lagi ngejelasin soal campaign marketing digital yang kayak gimana yang menarik. Poster kah, desain kah, caption bahasanya harus gimana kah gitu. Mungkin sekalian dimasukin Om penjelasannya, momen atau jam-jam untuk ngepost di sosial media tuh ada jam baiknya atau enggak gitu. Oke. Tadi lagi bahas si Bambang Brodo ya, persona, jadi inget. Nah iya benar nih Bambang nih ngepostnya kapan nih? Postingnya nih. Jadi kita paham dulu customer kita nih siapa nih. Jadi sehingga kita bisa menyesuaikan karena kita tahu customer kita nih anak muda. Jadi bahasanya pun kita sesuaikan dengan anak muda. Beda lagi kalau customer kita itu mungkin lawannya anak muda pria adalah ibu-ibu gitu misalnya. Bahasanya jangan bro, bahasanya jangan selengean mungkin. Bahasanya harus seperti ibu-ibu. Atau misalnya kita jual barang yang emang secara pricing agak mahal, mungkin bahasanya harus sedikit formal. Itu semua bergantung kepada customer. Nah, gitu. Jadi emang pahami dulu customer-nya itu siapa sehingga kita berkomunikasi ke mereka itu seakan-akan sama teman, bukan sama penjual yang hanya ingin berbisnis aja, bangun koneksi. Kalau waktu itu bergantung dari profil customer juga. Kalau profil customer Brodo karena cowok-cowok ini mereka aktif sekali nih di jam-jam pulang kantor dan jam-jam mau masuk kantor. Kadang-kadang pas makan siang. Di 3 golden time itu biasanya kita melakukan engagement. Itu kita ngajak berinteraksi, kita push promo, macam-macam. Dan mungkin satu hal lagi bahwa nggak ada satu trik yang baku. Jadi yang mungkin fix hari ini 2-3 bulan lagi mungkin udah berbeda lagi. Besok belum tentu berhasil gitu ya? Betul, dinamikanya ini berubah-ubah tuh. Kita udah ngalamin tuh pergantian sosial media, pergantian tema, pergantian istilahnya algoritma sosial media pun juga berpengaruh banget nih. Jadi kita juga harus selalu testing. Jangan puas sama hasil-hasil kemarin. Gitu sih. Ya. Oke, berarti salah satu cara untuk membangun emotional link ke customer
itu tadi ya, nggak cuma di prime time tadi kita nggak cuma geber terus sama jualan, tapi kita ada juga bikin engagement gitu ya. Jadi ada emotional link ke situ gitu ya. Cara-cara lain ada nggak yang dilakukan oleh Brodo? Kalau kita itu biasanya punya formula itu harus imbang nih antara kita memang mau berjualan atau kita ingin menghibur, entertainment, atau kita mau ngasih informasi, ngasih pengetahuan, atau kita emang mau ngajak ngobrol, ngajak engage. Apakah itu ya paling simpel hari Minggu ini pada ngapain aja, gitu-gitu aja sebenarnya cukup membantu. Jadi sosial media ini digunakan sebagai platform untuk kita membangun koneksi dengan customer. Gak cuma buat jualan mantar. Yang penting mereka percaya dulu sama kita. Gitu. Iya, yang penting percaya. Wah, seru banget, keren. Ada tadi salah satu hadiah kita nih untuk satu pertanyaan yang oke banget yang akan kita pilih untuk dijawab oleh Om Yuka nih adalah salah satu hadiahnya dari Bukalapak adalah post promotion. Wah, 1 juta nih. Nah, mau nanya nih Om, seberapa penting sih kita menggunakan fitur ini nih? Fitur post promotion di Bukalapak. Atau mungkin juga promote di sosial media kita dan lain-lain gitu. Spesifik di marketplace ya, di Bukalapak nih. Mungkin dulu waktu di awal-awal, seller tuh belum banyak. Kita juga ngalamin tuh. Seller tuh belum sebanyak ini. Jadi, saingan juga nggak banyak. Sekarang, seller makin banyak. Persaingan makin susah. Terkadang-kadang memang kita harus investasi di paid promotion itu biar barang kita itu muncul, dikasih kesempatan muncul. Nah, tapi balik lagi prinsipnya memang harus start dari produk yang bagus dan sesuai dulu. Percuma kalau kita investasi atau dapat budget marketing, promotion dan lain-lain itu tinggi dan besar, tapi produknya sendiri tidak appealing. Nah, promotion ini sifatnya adalah akselerator, mempercepat kira-kira produk kita ini diterima atau tidak ya. Nah, jadi akhirnya dengan ya fitur extra paid promotion ini sih ya harus diterima dengan pelukan besar bahwa ini penting banget untuk naikin penjualan pasti. Persaingan makin susah kalau dapat kesempatan apalagi hadiah ya saya sih juga mau. Ya. Oke, ya. Tadi kita lagi buka kesempatan nih untuk Om Tante semua, untuk teman-teman pelapak untuk bertanya. Nah, jadi kita masih tunggu, silakan jangan lupa langsung aja ketik di kolom chat buat yang punya pertanyaan. Sekali lagi, satu pertanyaan yang luar biasa oke banget itu akan dapat hadiah 1 buah sepatu dari Brodo dan juga tadi post promotion 1 juta. Wah, keren banget. Dan juga nanti ada eksklusif merchandise tentunya dari Brodo ya. Nah, boleh, silakan teman-teman yang pengen nanya, boleh banget, silakan langsung ditulis, diketik pertanyaannya. Jangan lupa kita akan pilih tentunya dan akan langsung dijawab oleh Om Yuka saat ini juga. Jadi ini benar-benar eksklusif banget. Oke, Om, pertanyaan soal influencer. Influencer itu kan kadang ada orang yang berpikir kayaknya gue harus nih pakai influencer karena bisa buat menaikkan atau mempromote, engage orang gitu kan. Tapi kan mahal banget nih harganya ya. Nah, gimana tuh solusinya dari teman-teman Brodo nih? Ada nggak solusinya gimana? Influencer nih profesi yang mungkin 10 tahun lalu belum ada ya. Jadi emang profesinya masih baru banget. Betul. Dan kalau menurut kita ini sebenarnya susah-susah gampang susah. Nah, maksudnya apa? Ada influencer yang mungkin menurut kita mahal banget. Mahal dalam arti nggak worth it. Walaupun misalkan biayanya 500.000 per post.
tapi kita bisa bilang 500.000 itu mahal banget. Ada juga mungkin influencer yang per postnya langsung kasih angka aja 50 juta per post. Siapa tuh? Nggak tahu deh, pokoknya 50 juta per post. Kan itu kayak, wah, mahal banget. Tapi mungkin kalau kita bisa cerdik, itu sebenarnya bisa murah banget. Nah, jadi atau sebaliknya ada yang ada yang rate-nya mungkin 10 juta per post, tapi ini nggak worth it banget, mendingan yang 50 juta tadi. Nah, itu memang bukan dilihat dari besar kecil bayarnya, tapi impact-nya apa yang bisa diberikan terhadap bisnis. Karena ada influencer yang emang mungkin secara followers, secara rate itu nggak mahal, tapi secara impact sebenarnya mereka bagus banget. Ada juga influencer yang mungkin followersnya mungkin puluhan juta, tapi rate-nya juga mahal banget, tapi ternyata nggak ngasih impact sama sekali, itu juga banyak. Nah, itu menjadi PR kita nih, kita harus benar-benar sebelum meng-approach influencer ini benar-benar pelajari dulu dan melihat dulu historicalnya seperti apa, dan apakah banyak klien yang happy dengan mereka, apakah mereka itu cuma sekedar paid promote yang begitu-begitu aja, macam-macam tuh. Kita harus banyak melakukan studi dulu. Jangan ikut-ikutan. Wah, si brand anu make ini, kita juga harus make. Nah, itu kita studi dulu tuh. Emang biar terasa murah adalah supaya budgetnya ini efisien. Nah, kalau Brodo pun sebenarnya kita nggak terlalu sering. Yang kita biasa lakukan itu namanya brand ambassador. Kalau itu beda lagi. Kalau brand ambassador ini justru kita ajak kerjasama itu lama. Misalnya mungkin setahun, atau kita bikin koleksi bareng. Karena kita pengen kelihatan bahwa ini kerjasama yang epic ketemu epic. gitu. Jadi kerjasama dari hati gitu loh. Bukan kerjasama asal bayar, terus dipromosiin. Customer kita mungkin kurang mengapresiasi yang seperti itu. Customer kita pengen diceritakan, customer kita pengen ada filosofi kerjasamanya. Jadi kalau kita jarang make, tapi beberapa kali kita coba make dan ada yang bagus, ada yang enggak. Harus banyak belajar. Mantap. Jadi memang harus selalu setiap pelapak ini memperhatikan ya, cocok atau enggak dengan jualan saya, strateginya bagaimana gitu ya. Jadi jangan asal dan jangan ngikutin orang intinya. Yes. Oke, karena ini kita udah punya pertanyaan masuk. Rate standar influencer tuh nggak ada. Nggak ada, itu karangan aja. Betul. Setiap orang bisa bebas berhak menentukan rate sendiri. Betul. Oke, kita punya pertanyaan udah masuk dari Adiatul Muamaliyah. Wah, thank you banget Adiatul Muamaliyah. Nama username pelapaknya adalah Duma Dadu. Pertanyaannya nih Om. Halo Om Yuka, Brodo itu kan handmade. Nah, gimana caranya Brodo menjaga kualitas produk yang dihasilkan oleh pengrajin yang hasil tangannya beda gitu. Benar-benar. Ini pasti salah satu pelapak yang bergelut di bidang fashion dan sepatu juga kayaknya ya. Jadi emang kalau dan kita juga bicara handmade-an gitu ya. Handmade. Kita bicara kualitas ini emang menjadi PR ya, karena itu ada hubungannya dengan vendor. Kecuali produksi sendiri, mungkin ceritanya agak beda. Nah, emang vendor-vendor di Indonesia ini emang secara skill mungkin baik, jago, tapi kadang-kadang secara mindset nih yang kurang nih. Terkadang mereka maunya tuh yang serba cepat aja. Nah, kalau kita emang triknya kita adalah pemilihan vendor itu di awal sangat ketat, walaupun baru mulai ya. Bener-bener kita mau make sure nih vendor bener-bener yang siap kerja sama-sama kita, bisa delivery quality yang konsisten. Kita cuma perlu konsisten aja kok. Nggak perlu yang tiba-tiba bagus, tiba-tiba jelek. Yang penting konsisten aja, sesuai dengan persetujuan. Mungkin emang kalau pakai bahasa teknisnya bisa dengan perjanjian, bikin legal. Sama-sama disepakati bahwa ini produk yang ini nih, misalnya ini sepatu ya, produk ini standar untuk lolos quality control. Kalau ada yang berbeda, kita bisa terima sekian %. Nah, di awal kita kasih perjanjian gitu, reward-nya jelas, punishment-nya juga jelas. Nah, jadi dengan kita punya metode yang seperti itu, pasti vendor ini juga berpikir berulang-ulang untuk ngambil jalan pintas. Sehingga terjadilah mekanisme hubungan bisnis yang baik. Tapi pasti
ujiannya tuh banyak. Asalkan kita konsisten dan kita disiplin dengan menjaga kualitas ini, harusnya akan berkurang. Apakah Brodo tidak pernah ada isu? Wah, isu kita banyak banget, urusan quality control ada aja. Yang waktu itu satu batch ratusan sepatu nih, pas dipakai kok pada jebolnya cepet banget. Ternyata emang karena tadi sepatunya itu Crazy Horse ya, kandungan minyaknya banyak banget. Mereka pakai lemnya tuh merek yang berbeda. Coba-coba ngurangin ongkos, langsung kerasa banget. Mungkin kalau kulit jenis lain enggak, kalau kulit jenis ini emang agak spesifik. Nah itu tuh, wah, mau gimana? Customer sudah sampai barangnya ke mereka dan semua protes dan di gudang ada ratusan, ya mau nggak mau ya kita benerin ulang tuh, kita jahit ulang. Itu PR banget ya. Customer semua yang udah dapat, yang udah beli, kita kasih yang baru semua. Ya mau nggak mau komitmen ya. Wah, komitmen tapi ya. Komitmen quality itu. Dan service-nya luar biasa berarti. Oh itu harus, kalau kita pengen bisnisnya berumur panjang itu wajib banget. Nah sehingga customer juga happy walaupun awal-awalnya marah ya. Lalu apresiasi, happy gitu sih. Jadi punya aturan yang jelas, punya quality control yang jelas, punya punishment dan reward yang jelas. Ya harusnya sih aman selanjutnya. Oke, luar biasa. Semoga tadi menjawab. Kemudian kita punya pertanyaan yang kedua, datangnya dari Karawatch. Karawatch, username sebagai pelapaknya juga Karawatch. Nah, pertanyaannya adalah, kiat-kiat supaya bisa mendapatkan gambaran pesona yang tepat buat bisnis kita kayak gimana? Image nih Om. Supaya kita nggak salah bikin image, bikin gambarannya tuh kayak gimana? Gimana membangunnya nih? Kiat-kiatnya gimana supaya punya image yang tepat? Image yang tepat itu sebenarnya tadi balik ke persona customer tadi. Kita selalu percaya sama itu karena mungkin image yang kita bangun ini nggak cocok sama ya jelas karena buat cowok ya, nggak cocok sama cewek. Karena emang dari gaya bahasa kita, dari sudut pengambilan foto dan lain-lain itu emang fokusnya ini dominannya itu ada di cowok. Nah, jadi itu starting dari persona, nanti kita bicara tentang branding nih. Kita branding, positioning, dan lain-lain. Itu tuh checklistnya lumayan banyak, tapi selalu start dari produknya apa, dan siapa yang mau kita jual. Dan itu value apa yang mau kita deliver. Mungkin itu penting juga. Jadi value itu maksudnya, kita nih tentang apa nih? Apakah kita tentang kualitas? Apakah kita tentang harga terjangkau? Apakah kita tentang, apa lagi ya? Service yang bagus? Apakah kita tentang desain yang estetis? Nah, itu pilih aja. Nggak bisa semuanya. Nggak bisa kita mencari kesempurnaan, itu susah. Tapi kita fokus di beberapa hal, 3 hal misalkan. Jadi dengan kita fokus diulang-ulang berkali-kali, nanti pelan-pelan akan kebangun tuh image brandingnya seperti apa. Oh ini brandingnya seperti ini. Gitu-gitu sih. Kalau kita emang butuh konsistensi, butuh fokus. Gitu. Iya. Oke. Nah, selanjutnya, thank you. Tadi semoga menjawab ya, Karawatch. Thank you so much udah bertanya. Terima kasih banyak. Tetap masih menunggu juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ada satu pertanyaan dari Iman. Iman bertanya, username pelapaknya adalah Lapak Muslim. Nama lapaknya juga Lapak Muslim. Pertanyaannya nih Om, sekitar Brodo, sekelasnya Brodo, pasti iklannya tuh nggak sedikit di sosial media nih. Apa yang sering digunakan buat iklan dan yang menjanjikan pembeli? Saya jualan produk yang tidak populer seperti buku nih, kalau kata Iman. Ada saran nggak supaya kira-kira iklan yang seperti apa? Oke. Kalau bisa itu jangan dikeluarkan biaya, susah. Tapi kalau bisa ya. Mungkin kalau di awal-awal, kita bicara Brodo awal dan Brodo sekarang. Di awal-awal memang, modal kita tuh kecil banget kok. Kita juga nggak berawal dari modal yang gede banget. Kita starting tuh 7 juta. Jadi 7 juta itu dari tabungan saya pribadi 3,5 juta, tabungan dari partner 3,5 juta, 7 juta. Itu pun juga langsung dapetnya sepatu semua, jadi biaya iklan nggak ada sama sekali. Tapi emang kita fokus di awal banget tuh, produk kita harus mesti bagus. Produk kita emang benar-benar dicari. Itu yang membantu kita bisa berkembang lumayan cepat di awal-awal.
Nah, begitu produk kita diterima, ibaratnya kita tambahin lagi nih, di API ini kita tambahin bensin. Nah, iklan itu adalah menjadi bensin. Bisa lebih cepat lagi perkembangannya. Nah, waktu itu iklan yang kita pakai emang iklan dari social media. Kalau dulu itu namanya Facebook Ads, Google Ads, sekarang Instagram Ads. Jadi itu tuh itu kita belajar sendiri tuh. Buka YouTube, kita belajar gimana cara melakukan Facebook Ads segala macam. Sekarang udah banyak tuh yang ngajarin. Aja. Tapi yang gratis pun juga otodidak ya dulu ya. Iya, otodidak banget. Dan akhirnya karena belum ada yang ngajarin, akhirnya bisa belajar dan lain-lain kita manfaatkan. Ya udah, tadi istilahnya iklan ini bensin untuk api. Jadi kalau misalkan emang apinya udah nyala, kita tambah iklan, kita bensinin, wah tambah gede apinya. Tapi banyak yang salah sangka bahwa dengan iklan itu membantu bisnis mereka jadi lebih cepat. Padahal itu hanya untuk mempercepat. Kalau emang bisnisnya itu tidak ada yang mau terima, dengan iklan makin cepat juga diketahui bahwa bisnisnya nggak ada yang mau beli. Gitu. Jadi emang itu struggle dari seorang entrepreneur itu ada di situ tuh. Gimana kita bisa ngimbangin antara wah ini gimana cara produknya laku, gimana bisa ngiklan, gimana customer service, gimana bikin produk, wah itu jadi ingat masa-masa itu, dan sampai sekarang pun kita isunya juga sama. Nah jadi mungkin di awal-awal yang paling bisa dicoba adalah ini trik khusus ya. Dulu itu kita suka mampir di, ini sekarang udah sering sih, makanya udah nggak bisa dipakai lagi. Kita sering mampir di account orang. Jadi orang lagi apa, contoh fotonya bagus, kita komen, wah gayanya keren banget, by the way kita jualan sepatu nih, bla bla bla, kayaknya cocok nih sama gayanya, kita dari Brodo Made in Bandung. Sehari bisa ada kali 500 komen, dan itu saya sendiri tuh. Komen-komen nge-spam di lapak orang. Tapi karena teknik itu dulu nggak ada yang pernah make, jadi akhirnya cepet tuh banyak yang, wah keren juga. Nah sekarang kan banyak bot ya, banyak yang auto komen gitu, jadi akhirnya jadi nggak seru lagi. Nah, ada juga cara emang ya kita coba pakai teknik ini ya, pakai viral marketing ya. Gimana caranya supaya dengan biaya seminim mungkin tapi impact sebesar mungkin. Nah itu kita ya pada akhirnya dengan storytelling, apakah itu ngambil angle behind the scene, atau itu biasanya mungkin bisa ngambil angle customer yang happy, atau kenapa kita memulai bisnis. Tapi satu prinsip yang harus dimiliki adalah jangan cepat menyerah, karena hasil tuh kadang-kadang bisa instan, bisa juga butuh proses. Yang udah pasti effort tuh pasti akan hasil sama effort tuh pasti akan berbanding. Cuma seberapa konsisten aja kita mau bisa ini ya. Kalau buat saya pribadi buku ya, kebetulan saya emang penggemar buku, ya saya pasti mencari gitu loh. Cuman mungkin di Indonesia kita ada isu juga kan, isu literasi, bahwa di minat baca rakyat kita tuh kurang. Jadi bisa dengan cara bagaimana menumbuhkan minat baca yang lebih baik lagi untuk customer, untuk anak-anak misalnya. Jadi coba cari terus tuh angle-angle yang kira-kira bisa menarik. Apa manfaat membaca jadi lebih pintar misalnya gitu. Jadi yang saya suka nih sebenarnya, ini pribadi. Salah satu mentor usaha saya bilang, ini satu-satunya pengeluaran yang bikin tambah kaya tuh apa? Beli buku dan dibaca bukunya. Jadi ini pengeluaran yang bikin tambah tebel kantongnya, yaitu karena investasi otak gitu. Jadi pasti knowledge ya. Yes, pasti ada deh caranya. Tapi saya bukan penjual buku, jadi agak bingung. Oke, semoga tuh pertanyaan tadi sudah terjawab dengan baik. Thank you so much. Sekarang waktunya kita jawab pertanyaan di sosial medianya Bukalapak nih. Dari tadi juga kita di sosial media ada buka juga kesempatan untuk semua teman-teman mengajukan pertanyaan. Jadi udah ada satu dari sosial media Bukalapak, dari account IG ya, dari IG. Account-nya namanya Ahmad R4796. Nah, pertanyaannya gini nih Om. Strategi yang ampuh supaya bisa mengatasi perang harga. Wah, khususnya untuk skala UKM. Itu apa aja kira-kira? Ada strategi apa? Perang harga nih Om. Perang harga. Wah, ini peperangan yang
tidak ada pemenangnya ini. Waduh ini. Tetapi apalagi di situasi nyata ya, perangnya nyata tapi tidak ada pemenangnya. Nggak akan pernah ada yang menang kalau perang harga. Kalau kita prinsipnya gitu. Paling simpel adalah bikin brand. Miliki brand. Nggak apa-apa, mau jualnya apa? Mau jualnya pulpen, mau jualnya tanaman, mau jualnya kertas, mau jualnya itu sembako. Tapi punya brand. Dengan itu kita punya diferensiasi dibandingkan dengan saingan-saingan kita. Okay. Jadi brand itu nggak cuma logo dan nama aja, tapi dalam, tapi macam-macam. Why? Kenapa kita mulai bisnis? Apa nih keunikan kita? Apa unique differentiation-nya kita? Apa yang bikin kita bisa beda? Apa yang bikin customer kita layak milih kita dibandingkan yang lain? Apakah servisnya? Apakah kualitasnya? Apakah pricing-nya? Dan lain-lain. Cuman selalu percaya bahwa kalau kita mencoba bersaing hanya dengan harga aja, punya harga kompetitif tuh kelebihan. Tapi kalau kita hanya mengandalkan harga aja dan produk kita itu mudah untuk ditiru, itu cepat atau lambat pasti ada pesaing yang berani jual lebih murah lagi, berani nge-cut kualitas, dan hanya untuk jangka pendek aja. Kan kita berbisnis untuk pengennya jangka panjang ya. Customer nggak hanya beli sekali 2 kali aja, tapi beli terus-terusan. Jadi tips paling ampuh adalah punya brand. Gimana cara membangun brand? Ke YouTube, search cara membangun brand. Atau beli buku. Oke, beli buku. Balik lagi, itu investasi yang malah tambah bikin kaya gitu ya. Betul. Oke, wah thank you banget Om Yuka udah menjawab pertanyaan dengan luar biasa banget. Thank you. Semoga ini jadi insight buat Om Tante semua, buat teman-teman pelapak semuanya. Thank you. Nah, sekarang ini waktunya bagi-bagi hadiah karena mau ngucapin selamat buat teman-teman yang udah kepilih pertanyaannya. Thank you sekali lagi untuk semua yang udah masukin pertanyaan. Luar biasa, terima kasih buat antusiasnya. Tapi ada satu account yang hebat, yang pertanyaannya luar biasa, yang sudah tadi dijawab juga langsung oleh Om Yuka, yang akan mendapat hadiah utama. Tapi sebelumnya nih, saya mau ngucapin selamat dulu untuk pemilik akun Instagram @ahmadr4796 karena kamu mendapatkan kredit Bukalapak senilai Rp500.000. Wah, congratulations. Selamat Om, selamat Tante. Juga untuk teman-teman yang juga udah tadi mengajukan pertanyaan, yang pertanyaannya juga udah kita pilih untuk langsung dijawab sama Om Yuka. Ada Karawatch dan juga Iman, yaitu dari Lapak Muslim. Congratulations, selamat. Kalian juga mendapatkan eksklusif merchandise dari Brodo. Yeay. Selamat. Dan juga terakhir selamat banget kepada satu pemenang sepatu Brodo, sepatu eksklusif dari Brodo, dan juga voucher post promotion sebesar 1 juta. Siapa dia? Adiatul Muamalia Duma Dadu. Congratulations, selamat. Yeay. Syarat dan ketentuan berlaku ya Om Tante pemenang. Sekali lagi syarat dan ketentuan berlaku untuk semua Om Tante pemenang. Sekali lagi selamat. Thank you so much juga kepada semua Om dan Tante, teman-teman pelapak semua yang tadi udah ngirimin pertanyaan. Terima kasih dan juga congratulations, selamat buat yang udah dapat hadiah. Wah, kita malam hari ini pengen ngucapin terima kasih banyak Om Yuka udah sharing, semangatnya juga luar biasa banget malam hari ini buat semua teman-teman. Thank you, semoga tips dan trik dan juga jawaban dan masukan insight-insightnya semua dalam mengelola bisnis dan meningkatkan transaksi kita semua bisa juga menjadi masukan yang baik buat kita. Thank you. Terima kasih. Sukses terus Om, buat Brodo Om, makin berjaya, makin banyak jualan Om, biar makin menang nih, menangnya makin banyak, gitu kan? Kayak semangat kita nih Om, kita punya malam hari ini semangat, yel-yel, banyak jualan, menang banyak. Wah, ayo dong Om, sekali lagi ya. Boleh ya, sekali lagi kita bareng-bareng ya, semua sama teman-teman di rumah, sama Om Tante juga yang di rumah semuanya. 1, 2, 3. Banyak jualan, menang banyak. Oke, thank you so much Om Yuka.
Sama-sama.